Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, saya percaya kondisinya dengan saat ini pasti dalam kondisi yang baik. Dan saya mengucap syukur buat pagi hari ini. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati, kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik, amat baik, teramat baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan, tak henti-hentinya kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi untuk setiap kami Tuhan. Karenanya pagi hari ini kami menyatukan hati kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau membangun mezbah yang besar untuk Engkau bersemayam di tengah-tengah pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa korban syukur kami, membawa pujian kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik bagi kami. Tak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Kau menuntun langkah setiap kami, Kau menunjukkan jalan-jalan-Mu, jalan yang benar yang akan kami tempuh. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Engkau baik, sangat baik. Dan kami percaya tak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Yesus, ku naikkan syukurku, ku bawa penyembahanku kepadamu. Oh Yesus Tuhan, penolong kami, sumber kekuatan kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagimu tiada yang mustahil, Tuhan. Bagimu tiada yang tak mungkin. Kami percaya janjimu, kami percaya Tuhan, sebab Kau berkuasa atas segalanya. Oh Yesus, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara pada kami lewat kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin, amin. Ya saudara, shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa, dan tentunya dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, hari ini kita mau sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Terambil dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 saudara ya. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, demikian damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia membawakan kepada kita damai sejahtera. Ya, Yesus berkata, damai sejahtera yang aku berikan, itu damai sejahtera yang jauh melampaui akal pikiranmu saudara. Dengan kata lain, ketika kita ini hidup dalam Tuhan, maka harusnya kita memiliki damai. Apapun yang ada di pikiran kita, persoalan, masalah atau apapun, kita mau tetap damai. Kenapa? Karena Alkitab berkata, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya itu melampaui akal. Ya, akan melampaui akal ya pikiranmu dan akan memelihara hati dan pikiranmu ya. Damai yang dari Tuhan itu akan melampaui akal kita, artinya melampaui pikiran dan pergumulan kita, dan itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Kenapa yang dipelihara hati dan pikiran kita saudara? Karena ketika pikiran kacau, maka itu terbawa dalam hati. Ya, makanya kita itu hatinya gak damai karena banyak pikiran. Kita memikirkan akan kehidupan, akan hari ini bagaimana kita menjalani, akan apa yang dimakan atau yang banyak hal yang kita pikirkan sehingga membuat hati itu gak damai. Tapi firman Tuhan berkata damai sejahtera yang Tuhan berikan itu jauh melampaui akal pikiran dan melihara hati dan
pikiran kita. Ayat yang 8 saya berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, bagaimana supaya hidup kita mendapat damai? Kita harus mengontrol pikiran kita. Pikiran ini adalah tempat sesungguhnya peperangan dari kehidupan seseorang. Iblis itu bekerja nomor 1 di pikiran. Lalu dari pikiran dia turun ke jiwa, lalu turun ke hati manusia. Ketika kita sudah memproteksi dia dari pikiran kita, maka kita akan memenangkan seluruh hati dan jiwa kita, saudara. Karena itu bagaimana caranya kita memproteksi atau menjaga pikiran kita tetap ya benar, tetap kudus, tetap damai. Di sini dikatakan ya, karena itu ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semua yang sedap didengar, ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika setan menyerang pikiran kita dengan hal-hal yang buruk, setan menanamkan rasa iri hati, setan menanamkan pikiran yang buruk, prasangka, bahkan pikiran ketakutan, kekhawatiran, maka kita harus memerintahkan pikiran kita harus memerintahkan jiwa kita untuk memikirkan sesuatu yang baik. Firman Tuhan berkata, ya karena itu, ya akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Yang pertama, jangan pikir yang salah, tapi pikir yang benar. Kalaupun iblis menaruh pikiran-pikiran yang negatif, terus memperkatakan, aku mau berpikir yang benar di hadapan Tuhan. Aku mau memikirkan segala yang benar. Aku tidak mau memikirkan yang salah. Mari kita berperang nomor 1 di alam pikiran kita. Di sana dikatakan, dan semua yang mulia. Ya, semua yang mulia itu berarti sesuatu yang kudus, yang baik, yang mulia. Jangan izinkan pikiran saudara memikirkan hal-hal yang berbau dosa, apalagi godaan-godaan untuk melakukan dosa itu datang nomor 1 dari pikiran kita. Makanya saudara harus terus berjaga di alam pikiranmu. Kenapa? Karena pikiran itu adalah tempat peperangan kita yang sesungguhnya. Setan mengendalikan hidup kita yang pertama lewat pikiran. Karena itu firman Tuhan berkata, kita harus pikir semua yang benar, semua yang mulia, saudara, ya. Bukan cuma itu, semua yang adil. Ya, jangan memikirkan yang tidak adil, tapi yang adil. Kalau hal-hal buruk iblis datang membawakan kita kepada pikiran yang tidak adil, mari kita mulai buang semuanya itu. Lalu di sini dikatakan, pikirkan semua yang suci. Kalau ada yang suci berarti ada yang tidak suci. Jangan biarkan pikiran kita diisi dengan pornografi. Pikiran kita diisi dengan kepahitan, kekecewaan. Ya, ada seorang ibu saudara yang konseling kepada saya. Dia berkata, Bu, ya saya itu bertengkar dengan saudara saya, Bu. Saya tidak menyangka kalau saudara saya itu mengata-ngatai saya dengan perkataan yang begitu menyakitkan. Padahal saya itu udah berbuat baik kepada saudara saya, Bu. Ya. Terus saya sakit hati, Bu, sama dia. Saya tanya kepada ibu itu, apa sampai sekarang dia masih terus SMS atau WA ke ibu? Enggak, Bu. Tapi setiap hari, Bu, saya lihat di WA-nya dia itu. Saya baca-baca ulang kata-katanya itu keterlaluan, Bu. Setiap hari saya baca dan saya baru menyadari keterlaluan banget adik saya itu. Saudara, saya berkata kepada dia, ya Bu, Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa ibu merenungkan perkataan yang buruk dari saudaramu? Jangan renungkan perkataan yang buruk, tapi berusaha lupakan itu. Bahkan kalau iblis datang mengingatkan, adikmu itu kurang ajar banget ya, buktinya dia begini-begini. Ibu yang harus bilang, dalam nama Tuhan Yesus, iblis, aku melepaskan berkat bagi adikku. Aku tidak mau berpikir yang negatif tentang dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang namanya benar. Bukan ibu renungkan tiap hari WA-nya dia, ibu baca ulang, lalu ibu terpuruk berkata, aduh ya, itu kebangetan adik saya ini, kebangetan, semakin pahit dan semakin pahit.
Saya berkata, jangan berikan tempat bagi iblis dalam pikiran dan perasaanmu, saudara. Kenapa? Yesus berkata, damai yang Dia berikan bagi kita jauh melampaui akal pikiran kita. Jadi seharusnya apapun yang sedang Anda pikirkan, mungkin pikiran yang berat tentang pergumulan, ketika kita yakin dan percaya ada Tuhan yang menyertai kita dengan damai-Nya, itu cukup membuat kita percaya. Ya, saya bilang sama ibu itu, ibu hapus sekarang juga WA dari saudaramu, hapus dan buang ya semua kata-kata yang buruk yang dia pernah kirim. Ibu delete aja, jangan menampung tempat sampah. Ya, sampah itu kalau ibu gak buang jadi busuk, saudara, dan bisa menyebabkan penyakit. Coba saudara taruh sampah, apalagi sampah dari ikan atau sampah apa yang sampah yang benar-benar sampah. Kalau saudara gak buang di tempat sampah, ya dia berbau busuk. Bukan cuma itu, nanti datang ulat, lalu itu akan membawa penyakit. Demikian juga dengan kepahitan, dengan hal-hal yang buruk, pikirannya negatif, itu dapat membawa penyakit dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita mempraktekkan firman Tuhan yang dikatakan, pikirkan semua yang suci, yang manis bukan yang pahit. Pikirkan semua yang manis. Tuhan tak bilang pikirkan semua yang pahit. Pikirkan perkataan adikmu yang pahit, gak ada. Lalu semua yang sedap didengar, bukan yang tidak sedap didengar, tapi kita mari pikirkan semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mari kita mulai berpikir positif. Semua yang negatif kita berusaha buang dari pikiran kita, supaya Tuhan menggantikannya dengan firman Tuhan yang akan membawa kita pada kemenangan dan kelepasan, saudara. Saya percaya hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan, hanya orang-orang yang terus mau mengisi hidupnya dengan firman, yang akan mengalami kemerdekaan, kemenangan, bahkan dalam setiap ujian dan persoalan di hidupnya. Karena itu saudara, mari kita mau terus berharap dan percaya pada Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup mengendalikan hidup kita sepanjang hari ini. Kita mau berkata, aku mau pikir semua yang adil, semua yang baik, semua yang benar, semua yang patut dipuji, disebut kebajikan. Aku mau pikirkan semuanya itu supaya hati dan pikiranku terjaga. Sepanjang hari ini kami mau melangkah dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, seringkali pikiran kami datang menghantui kami. Pikiran-pikiran yang tidak benar. Seringkali ada pikiran-pikiran yang tidak baik. Seringkali ada pikiran-pikiran yang coba menghancurkan hidup kami. Tapi hari ini kami tahu Tuhan, semua yang manis itu yang harus kami pikirkan. Yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan itu yang harus kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup. Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami dapat berjalan bersama Engkau karena Engkaulah yang memberikan kekuatan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama saudara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami, dan segala perkara dapat kami tanggung. Bahkan dalam pikiran kami Tuhan yang pegang kendali. Hari ini kami mau pikirkan semua yang adil, yang manis. Kami tidak memberikan kesempatan pada iblis untuk ada di dalam pikiran kami ya Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih sepanjang hari ini Engkau tuntun kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Bahkan apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan buat itu berhasil. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang bekerja pada hari ini Tuhan sertai. Berkat-Mu tercurah Tuhan. Bahkan Engkau mencukupi semua kebutuhan kami sepanjang hari ini. Kami hanya menaruh iman kepada Tuhan Yesus yang sanggup mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatan, berkati rumah tangga, suami, istri, anak-anak.
Kami berjalan dalam kebenaran-Mu hari ini. Damai sejahtera sukacita yang melampaui akal memelihara hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau buang semua pikiran yang buruk, yang negatif di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Engkau butuhkan, bahkan hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.